Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Adi Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyekan saya, yaitu uh, yang bernama perusahaan Allahu Akbar Tbk, yang dimana perusahaan kami bergerak di bidang kuliner, yaitu minuman. Jadi ini profiling perusahaan saya. Perusahaan Allahu Akbar ini bergerak di bidang minuman yang bertujuan memasarkan dan mempromosikan produk yang ada di toko minuman Thai Tea, yang kebanyakan didominasi dan disukai oleh para kaum anak-anak dan remaja. Maka diharapkan dengan adanya digital marketing berupa konten YouTube dan Instagram dapat meningkatkan pemasaran untuk datang membeli minuman Thai Tea ini. Baik, selanjutnya di sini ada proyekan dari tim perusahaan kami. Yang pertama itu ada project management, yaitu saya sendiri Akbar Nugroho sebagai project manager. Di situ ada email dan nomor handphonenya. Terus ada project stakeholder yang dimana itu adalah eksternalnya yang disponsori oleh dengan nama Bapak Mansur S dari PT Sukses Selalu Tbk. Terus untuk project timnya itu ada anggota saya, ada Adi Nugraha sebagai editing designer, dan Ade Kurniawan sebagai kameramen atau T-Corp. Di situ ada emailnya dan nomornya juga. Baik, selanjutnya di sini kita ada estimasi biaya yang dimana untuk membangun perusahaan ini dan proyekan ini kita membutuhkan dana sebesar 13 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini ada estimasi jadwal, di mana estimasi jadwal ini kita mulai dari hari Rabu tanggal 1 bulan April 2020 dan berakhir di hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2020. Kalau dihitung-hitung semua, total hari yang kita butuhkan itu sekitar 31 hari untuk semua proyekan ini dikeluarkan. Oke, baik, selanjutnya ada stakeholder management, di mana stakeholder management ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan kami, yang mensponsori kami. Saya sebutkan posisi, yaitu Adi Kurniawan sebagai operation, Akbar Adi Nugroho sebagai konsultan, Adi Nugraha sebagai IT, Mansurnya sebagai project owner. Di internal, kita sebagai internal, dan eksternalnya itu ada Mansur, dia itu sebagai sponsor supply. Di project role ada kameramen dan editing itu Adi Kurniawan, project manager itu adalah Akbar Adi Nugroho, saya sendiri, dan editing desainernya itu ada Adi Nugraha. Dan situ ada kontak information untuk mengontak kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada stakeholder analysis, di mana power itu tingkat semangatnya. Yang pertama ada Ade Kurniawan, dia itu high atau medium, dan aku dan Nugroho high medium juga, dan Adi Nugraha sebagai high medium juga. Untuk current engagementnya, Adi Kurniawan leading, aku dan Nugroho sportif, Adi Nugraha sportif. Dan untuk potensial manajemen strategisnya itu Ade Kurniawan itu orang yang gigih namun kurang bersosialisasi dengan anggota lainnya. Saran yang tepat adalah sering mengajaknya berkumpul dengan anggotanya yang lain. Selanjutnya ada Akbar Nugroho, orang yang humoris namun serius dalam mengerjakan setiap tanggung jawabnya. Terkadang orangnya tidak suka bertele-tele, jadi dekati bila ada kebutuhan proyek. Selanjutnya ada Adi Nugraha, yaitu potensialnya, yaitu kerjanya yang teliti, selalu menghasilkan editing video yang bagus, cukup dengan mendukungnya saja dan tanyakan kebutuhannya apa. Baik, selanjutnya ada risk itu adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya misalkan bertemu dengan klien, kita itu males, terus tanda tangan kontrak itu diundur, atau editing video kita ngaret, ataupun kontrol komunikasi, kita ada miskomunikasi dengan klien, seperti itu. Terus selanjutnya ada seberapa besar keadaan yang akan terjadi, seperti itu, misalkan 3, 2, 1. Terus efek atau impact yang akan terjadi dari project kita kalau misalnya kita males itu sebesar 5%, seperti itu. Terus untuk risk levelnya itu adalah seberapa besar susahnya pembuatan project charter kita, seperti 15, membuat project charter itu 15. Terus bertemu dengan klien 6, tanda kontrak 2.
Dan terus ini ada emoticon-emoticonnya, misalkan kalau kita malas emoticonnya seperti itu, sulit ditemui seperti itu, diundur seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah spesifikasi minimal laptop. Dimana untuk spesifikasi minimal laptop kita memakai laptop intinya notebook kalau nggak laptop gaming atau ROG, MSI itu seperti itu. Dan untuk HDD-nya 1 terabyte inti-intinya aja. Terus CPU-nya pakai Core i7, RAM-nya 8 GB dan atau 32 GB atau tambahan 32 GB seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah alat yang kita perlukan. Yang pertama itu adalah server yang dibutuhkan untuk menyimpan data, terus printer yang dibutuhkan untuk membuat dokumen, terus ada PC dibutuhkan untuk maintenance aplikasi, terus ada SAMPP yang dibutuhkan untuk programmer database, terus ada Android Studio yang digunakan untuk programmer, terus ada Trello yang dibutuhkan untuk manajemen job desk tim perusahaan kami, terus ada Google Docs yang dimana dibutuhkan untuk pembuatan dokumen kami, seperti itu untuk alat yang diperlukan. Baik, selanjutnya ada spesifikasi minimal kamera yang dimana kita memakai kamera 18 megapiksel, APS-C, CMOS sensor, terus pakai ISO 100 sampai 6400, expand to 12800. Selanjutnya ada fully articulate screen, terus selanjutnya ada optical mirror viewfinder. Selanjutnya ada 4 fps continuous shooting, terus ada 1920 kali 1080 video resolution. Selanjutnya ada 570G 133 dikali 100 kali 80 mm seperti itu. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang role. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ada project manager, yang posisi pertama yaitu bertanggung jawab untuk keberhasilan seluruh proyek, peningkatan perangkat lunak. Terus project manager ini harus mengesahkan dan menyetujui semua pengeluaran proyek. Project manager juga bertanggung jawab untuk menyetujui bahwa aktivitas kerja memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan dan termasuk dalam variasi yang dapat diterima. Project manager akan bertanggung jawab untuk melaporkan status proyek sesuai dengan rencana manajemen komunikasi. Project manager akan mengevaluasi kinerja semua anggota tim proyek dan mengkomunikasikan kinerjanya kepada manajer fungsional. Project manager juga bertanggung jawab untuk memperoleh sumber daya manusia untuk proyek melalui koordinasi dengan manajer fungsional. Project manager harus memiliki keterampilan berikut: kepemimpinan atau manajemen, penganggaran, penjadwalan, komunikasi yang efektif. Selanjutnya itu ada kameramen, yaitu ada tag video yang dimana orang yang bertanggung jawab untuk mengambil video sesuai konsep yang sudah ditentukan oleh tim proyek. Selanjutnya ada editing. Posisi selanjutnya, orang yang bertanggung jawab atas kualitas video dan juga bertanggung jawab atas color grading video agar bisa lebih bagus dan juga sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh tim. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ini adalah project manager saya mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk pelajaran manajemen proyek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.